Oke, ini dipasang dulu kacamatanya ini biar rapi. Oke, jadi debt collector pinjol selalu melontarkan ancaman-ancaman sampah mereka. Ya, ini banyak ini bang, saya ketakutan bang, saya diteror hampir setiap hari. eh Tanpa henti-hentinya bang, saya takut bang, saya cemas bang. Ini nggak boleh terjadi. Ya, kenapa? Karena yang anda takutkan itu ucapan dari orang yang sudah tidak waras. Ya, debt collector ini udah nggak waras loh. Ya, saking ribetnya mereka bekerja, anda lihat sendiri gitu loh, betapa susahnya mereka mencari uang. Ya, betapa rumitnya mereka mencari uang gitu loh, sehingga mereka melontarkan ancaman-ancaman, mungkin mau datang ke rumah, mau anda diproses, mau anda dipenjara, mau ini segala macam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih gitu loh. Karena berkat dari supportan Anda semuanya, berkat dari dukungan Anda semuanya, sehingga channel ini masih berkembang sampai detik ini. Ya. Jadi seperti judul video kita hari ini, yaitu pinjol selalu melontarkan ancaman-ancaman sampahnya untuk debetur-debetur yang gagal bayar, telat bayar, selalu diintimidasi, ditekan, diancam. Dan ini yang mau kita bahas hari ini. Ya, mudah-mudahan dengan saya membahas ini di penghujung tahun 2020, semoga saja ini bisa membangkitkan kembali semangat Anda, memulihkan kembali pikiran Anda supaya tidak ketakutan lagi, tidak kecemasan lagi oleh ancaman yang tidak masuk akal ini gitu loh. Ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, silakan bagi teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silakan disupport dulu. Semoga channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan solusi dan motivasi buat Anda semua. Kacamatanya ini biar rapi. Oke, jadi debt collector pinjol selalu melontarkan ancaman-ancaman sampah mereka. Ya, ini banyak ini bang, saya ketakutan bang, saya diteror hampir setiap hari. Tanpa henti-hentinya bang, saya takut bang, saya cemas bang. Ini nggak boleh terjadi. Ya, kenapa? Karena yang anda takutkan itu ucapan dari orang yang sudah tidak waras. Ya, debt collector ini udah nggak waras loh. Ya, saking ribetnya mereka bekerja, anda lihat sendiri gitu loh, betapa susahnya mereka mencari uang. Ya, betapa rumitnya mereka mencari uang gitu loh, sehingga mereka melontarkan ancaman-ancaman, mungkin mau datang ke rumah, mau anda diproses, mau anda dipenjara, mau ini segala macam. Itu nggak perlu anda dengarkan. Ya, sama anda berbicara dengan orang yang di pinggir jalan, mungkin pikirannya sudah nggak karuan lagi. Ya, kayak mana? Jadi kita jadi bahan leluconan gitu loh, jadi bahan lucu-lucuan. Ya, jadi kalau anda baper akan ucapan itu nggak boleh. Ya, jadi di sini ini pinjol bang selalu mengancam ingin datang ke rumah. Pinjol ingin memproses saya ke jalur hukum. Ya gini. Oke. Sebenarnya itu kan bukan pinjol yang ngancam Anda, tapi debt collector. Debt collector sengaja diambil oleh pinjol, dipelihara oleh pinjol. Tujuannya apa? Karena mereka tahu otak dari debt collector tidak mereka butuhkan untuk perkembangan usaha pinjol. Ya. Tapi debt collector cuma dibutuhkan untuk mencaci maki debetur yang telat bayar, debetur yang gagal bayar. Kenapa? Karena mereka tahu debt collector ini lebih susah daripada Anda yang gagal bayar pinjol. Ya, nyatanya mereka mau menjadi penagih hutang. Kalau diboleh memilih, kalau boleh jujur, cuman kita nggak tahu ya siapa aja yang jadi debt collector pinjol, kita nggak tahu. Kalau boleh jujur, kalau ada pekerjaan yang lebih layak, saya yakin mereka akan berhenti jadi debt collector. Ya, mereka nggak akan terima.
Tapi karena desakan hidup, susahnya hidup debt collector, mereka tidak ada pilihan lain gitu loh. Sehingga dipelihara pun oleh mafia pinjol, mereka apa boleh buat? Tekanan hidup, desakan hidup. Mereka butuh juga buat ngidupin keluarga, makan, minum. Sehingga apapun itu, yang penting konsepnya uang, mereka juga terima. Ya. Bukan saya merendahkan mereka, tidak. Tapi memang faktanya seperti itu gitu loh. Kalau kita kan masih mikir ini, kayak kita kan, kita bekerja, ditawarkan bekerja di sebuah leasing atau di sebuah pinjol, menjadi penagih hutang, mungkin kita akan mikir gitu loh. Ya. Kenapa? Karena kita masih mikir, wah saya masih bisa dapat pekerjaan yang lebih dari ini. Tapi DC, mereka tidak bisa lagi mikir. Ya. Kayak mana? Tamat SMP, tamat SD, mau dikemanain coba? Ya. Dan mereka juga masih ingin bekerja yang tiap pagi ganti baju, yang pakaian yang agak bersih, meskipun pakai sepatu yang dia pakai itu kadang udah 1 bulan nggak diganti-ganti, itu udah malum. Yang penting style gaya debt collector lah gitu loh, ya kan. Kenapa? Karena memang desakan hidup mereka gitu loh. Ya. Saya tadi malam ada jumpa dengan debt collector, tapi saya tidak perlu sebutkan debt collector pinjol atau tidak ya. Memang miris banget gitu loh. Karena dia cerita, saya perantau bang, saya datang dari daerah, saya nggak ada pilihan, di kampung pun juga nggak ada kerja, dan saya datang ke sini, saya mencari kerja di PT, di ini segala macam, ditolak. Sehingga ada satu penawaran untuk saya bekerja di sini, tapi sistem kontrak bang. Tapi ini cuma sementara aja bagi saya untuk menyambung hidup saya bang. Ya. Dan itu yang perlu Anda takut hari ini gara-gara ancamannya seperti itu. Sebenarnya enggak, karena debt collector itu udah nggak waras lagi. Mereka itu udah nggak mikir lagi, saking beratnya tekanan dalam hidup mereka. Jadi mereka no problem lah, yang penting mereka ancam Anda aja yaudah gitu loh. Apa yang diarahkan oleh pihak pinjol, mereka lakukan seperti itu gitu loh. Mereka nggak peduli, maupun Anda ketakutan, Anda kecemasan, mereka nggak peduli. Yang penting mereka ditargetkan oleh pihak pinjol, yang penting kamu harus dapat tagihan segini, gimana pun caranya gitu loh. Kayak mana caranya? Tiap hari kan di briefing ini segala macam, nanti diarahkan oleh pihak pinjol, ancam aja mau datang ke rumah, ancam aja mereka mau dipenjarakan, ancam aja mereka mau kita proses ke jalur hukum. Itu semuanya sudah diskenariokan. Ya. Kalau nggak, coba Anda ingat-ingat lagi, atau teman-teman di sini saya mau tanya, pernah nggak Anda, misalnya Anda seorang laki-laki, tiba-tiba ada DC yang menagih, misalnya Bu, tolong bayar hutangnya Bu, padahal Anda laki-laki gitu loh. Dia nyebutkan nama Anda, tapi dia tidak tahu jenis kelamin Anda. Coba tuliskan di sini. Ya. Karena pasti ada gitu loh hal seperti itu. Terkadang kita wanita dipanggilnya bapak, terkadang kita pria dipanggilnya ibu. Kenapa? Karena ketidaktahuan mereka. Terkadang debt collector itu juga tidak bisa membaca. Ya. Dia tidak paham, dia tidak mengerti. Dia cuma tahu desakan hidup, kerasnya dunia ini, kerasnya dan kejamnya negara ini, dan kejamnya dunia ini. Inilah yang mereka atasi, dan mereka berusaha sebisa mungkin bekerja memenuhi kebutuhan mereka. Ya, meskipun itu harus mengancam Anda. Jadi itu gitu loh. Jadi ancaman yang sudah tidak waras, ancaman dari orang stres, orang yang sudah panik dengan desakan hidup mereka, susahnya hidup mereka. Anda sebagai debitur yang telat bayar atau gagal bayar tidak perlu baper akan hal itu. Kita maklum aja, ya mungkin dia lagi panik, mungkin dia lagi stres, mungkin di penghujung tahun banyaknya desakan, dikejar oleh target. Kalau mereka tidak mencapai target di akhir tahun ini, mungkin mereka WFH atau dirumahkan atau kayak mana. Anda mengerti aja akan hal itu gitu loh. Ya. Tapi kalau Anda serba rumit, Anda perumit lagi pikiran Anda ketika mereka mengancam mau ke rumah, ini makin parah lagi. Makanya Anda nggak perlu perumit lagi pikiran Anda, yang penting hadapi aja. Ini orang udah nggak sehat. Ya. DC ini udah nggak sehat, tapi mereka tidak ada pilihan. Susahnya lapangan kerja yang ada di negara ini gitu loh. Jadi mereka nggak ada pilihan lain selain mereka harus bekerja memenuhi kebutuhan. Dari mana mereka mendapatkan uang gitu loh. Dan Anda sebagai debitur yang gagal bayar, yang telat bayar, Anda juga maklum, mungkin dia terdesak karena keuangan, terdesak karena kehidupan, ya maklum aja gitu loh. Ya. Tidak perlu Anda tanggapi. Misalnya mereka ngancam, kami akan datang ke rumah, ya udahlah, orang stres juga ngomongnya kayak mana gitu loh.
Kita percaya pun mereka nggak datang-datang, kita tunggu nggak datang-datang, ya. Jadi makanya Anda baca aja, setelah itu ya udah anggap aja itu SMS nyasar, chat nyasar gitu loh, ya. Jadi itu nggak perlu Anda dengarkan. Kita juga nggak tahu siapa orang mereka tinggal, apa tujuan mereka, kita juga nggak tahu. Tapi yang saya simpulkan, debt collector, mohon maaf, itu bukan orang yang makmur. Karena desakan hidup mereka, desakan tekanan mereka, pekerjaan yang dia geluti hari ini hanyalah sebagai batu loncatan supaya dia bisa mencari dan menambah pengalaman mereka untuk mencari pekerjaan yang lebih layak, ya. Tapi dia sudah salah masuk ke sini. Kenapa orang selalu masuk ke sebuah PT, khususnya dari perbankan, meskipun mereka menjadi debt collector, menjadi penagih hutang? Karena mereka yakin bahwa mereka akan naik jabatan. Mereka berpikir bahwa mereka akan dikontrak, setelah itu jadi pegawai. Padahal tidak, ya. Mereka sengaja diambil sebagai penagih hutang. Karena apa? Karena otaknya tidak berfungsi. Otaknya di bawah rata-rata. Nyatanya mereka mau, ya. Kalau memang otak dan skillnya ada, mereka tidak akan mau bekerja yang sehina ini gitu, ya. Tapi kita kembalikan lagi ke konsep sebuah kehidupan. Hiduplah yang mengajarkan mereka untuk menjadi debt collector. Hiduplah yang memaksa mereka untuk tetap bekerja di luar nalar manusia gitu loh, ya. Sudah tidak manusia lagi yang bekerja seperti ini. Tapi apa boleh buat, desakan ini. Setiap hari kita butuh makan minum, siapa yang mau beri? Jadi buat teman-teman yang telat bayar pinjol, yang gagal bayar pinjol, ketika Anda diancam oleh debt collector pinjol, Anda tidak perlu panik, Anda tidak perlu stres. Jadi cara nanggapinnya, kita lihat aja, oh ya, kita maklum aja ya, mungkin dia lagi capek, mungkin dia lagi lelah, mungkin dia lagi ngejar target, apalagi di akhir tahun, kan kasihan juga gitu loh, ya. Cuman kita berharap aja, semoga teman-teman kita yang menjadi debt collector, yang menjadi penagih hutang saat ini, semoga mereka lebih sadar lagi bahwa mereka telah dipelihara dan diperalat oleh mafia pinjol, ya. Ukurannya Anda sadar dan Anda bangkit, tidak ada jenjang karir Anda di situ, ya. Apa untungnya? Tapi daripada Anda copet, daripada Anda mencuri, jadi bajing loncat, jadi begal, ya oke lah, Anda bekerjalah jadi debt collector, ya. Kalau memang itu yang terbaik, kita mau apa gitu loh, daripada dia meresahkan orang banyak tapi akhirnya juga menjadi debt collector, juga meresahkan orang banyak gitu loh, ya. Jadi intinya buat teman-teman semuanya, tidak perlu ditakuti, tidak perlu dicemasi. Anggap aja orang stres, mungkin pikirannya lagi nggak karuan, kita juga nggak perlu menanggapi dengan serius gitu loh. Mereka ancam kita mau datang ke rumah, ya kita jawabnya senyum aja, ya udah silahkan, saya di rumah kok, sesuai dengan alamat yang tertera, saya berada di rumah. Mereka bilang kami akan proses Anda ke jalur hukum, ya silahkan, tinggal Anda nanti sebutkan aja sama saya di mana kantor polisinya atau di mana pengadilannya, insya Allah saya datang. Kami akan datang dengan pengacara, itu jauh lebih baik, saya juga di rumah. Pokoknya jawab semuanya sesantai mungkin, jangan pernah baper, jangan pernah takut, ya. Jadi kuncinya seperti itu. Jadi kalau harimau itu, kalau dia meraung, itu nggak akan memakan Anda kok. Cuman menunjukkan bahwa mereka ada, cuman itu aja, ya. Jadi nggak perlu Anda takut, oke? Mungkin untuk hari ini cuman itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi sama tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Atau Anda juga mau japri pribadi dengan saya, silahkan yang di layar Anda @medibroni, follow Instagram saya gitu loh. Yang penting Anda bertanya di situ, pertanyaan yang belum pernah saya bahas di pinjol, yang belum pernah saya bahas di YouTube saya akan respon pertanyaan Anda. Tapi kalau sudah pernah, saya cuma melihat pertanyaan Anda, tidak akan saya munculkan ke utama ataupun ke umum, ya. Mungkin untuk hari ini cuma itu dulu. Yang penting support terus channel Solusi Hutang, supaya channel ini makin berkembang lagi, saya makin semangat lagi memberikan solusi dan motivasi buat Anda semuanya, khususnya buat Anda yang telat bayar hutang, gagal bayar hutang. Insya Allah kita carikan jalannya nanti seperti apa supaya hidup Anda kembali normal lagi, ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.